Selamat malam kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini ayat kita terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya memberi judul Ayah Kristen bagi anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam sejarah bangsa Israel, pendidikan di dalam keluarga itu sangat ditekankan, dan ayah yang rajin, yang hebat, yang luar biasa, yang bijaksana mengajarkan anak-anaknya untuk menuruti jalan dan perintah Tuhan. Seperti kita ketahui misalnya dalam Ulangan di pasal yang ke-6. Dan itu dimaksudkan supaya pertumbuhan rohani anak-anaknya dijamin dan kelihatan oleh ayah tersebut. Dan mereka pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak bertumbuh akan pengenalan firman Tuhan, mereka juga akan tunduk kepada Tuhan dan kepada orang tua. Ayah Kristen bagi orang Israel adalah alat di mana menunjukkan sisi Tuhan di dalam keayahan. Karena Allah di dalam Kristus adalah Allah yang sungguh-sungguh bicara tentang keanakan dan kebapaan. Nah, ini gambaran yang ideal seharusnya terjadi dalam kehidupan ayah dan anak di dalam keluarga. Ketika proses pengajaran itu berlangsung sedemikian rupa, dengan baik, dengan cara yang sungguh-sungguh diperintahkan oleh firman Tuhan, kita percaya otoritas yang dilakukan atas nama Allah boleh terjadi atas kehidupan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi ada waktu, ada syaratnya. Hanya dengan menjadikan Allah di dalam Kristus Yesus sebagai guru, sebagai penguasa, sebagai pencipta, dan otoritasnya tinggal di dalam kehidupan seorang ayah, yang pada akhirnya ayah juga bisa dapat dipercaya oleh anak-anaknya ketika mereka melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayah di dalam perjanjian baru juga sama. Dan di ayat kita memberi gambaran yang jelas akan perintah Tuhan kepada ayah dalam hubungannya dengan membesarkan anak-anaknya. Di ayat itu diringkaskan dengan kata nasihat kepada orang tua. Dan di situ mewakili seorang ayah, meskipun juga ada bagian ibu atau istri di bagian itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini dinyatakan dari dua sisi. Ada sisi negatif tetapi juga sisi positif. Dan bapak-bapak, janganlah kamu membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dalam tiga aspek ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalamnya. Yang pertama, alasan pertama kenapa ayat Paulus menekankan di bagian ini, karena Alkitab mengajarkan pendidikan anak adalah tugas penting yang tidak boleh diabaikan oleh ayah. Seorang ayah atau sebuah orang tua, ayah dan ibu secara khusus, tidak boleh mengabaikan pendidikan ini dan melemparnya kepada orang lain, entah itu kepada pendeta, entah itu kepada guru di sekolah, entah itu kepada ibu bahkan. Tetapi pendidikan yang diajarkan seorang ayah kepada anak pasti tertanam. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan di ayat sebelumnya bahwa suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus kepala bagi jemaat, dan ini ada sangkut pautnya dengan perintah supaya ayah tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya, supaya mereka mendidik anak dalam nasihat dan ajaran firman Tuhan. Yang kedua, anak belajar mengenal ayah. Keayahan itu dari kebapaannya Allah itu dari sosok figurnya ayah. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tahu di luar sana ada banyak orang yang mungkin kehilangan sosok atau figur ayah, entah itu karena sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu atau berbagai macam alasannya. Dan memang ketika berbicara tentang hal ini tidaklah mudah, tetapi memang sosok ayah tidaklah bisa digantikan oleh siapapun juga. Oleh karenanya itu Bapak Ibu Saudara, panggilan kita sebagai pria, sebagai ayah, bukan saja bicara tentang anak kandung, tetapi anak-anak lain yang ada di gereja yang mungkin saja membutuhkan sosok atau figur ayah. Inilah panggilan kita untuk bersama-sama melihat kebutuhan yang juga utama buat anak-anak yang mungkin saja kehilangan sosok atau figur ayah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, meskipun tidak selalu, tetapi seringkali yang membuat seorang anak atau seorang
anak itu marah atau sakit hati adalah ayah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, makanya sebab itu Alkitab berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, janganlah bangkitkan amarahnya. Kata membangkitkan berarti itu membuat jengkel, membuat tidak berdaya, atau memanas-manasi. Dan itu yang cara yang salah. Ketika kekuasaan kita sebagai ayah, punya otoritas sebagai kepala keluarga tidak diperhitungkan, lalu kita marah, kita berlaku tidak masuk akal, kita keras, kita kasar sekali, tuntutan yang begitu kejam, larangan yang bahkan mungkin tidak diperlukan anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penekanan bagian ini mengindikasikan bahwa seorang ayah tidak boleh mendorong perkembangan emosi yang tidak baik bagi anak-anaknya lewat pernyataan kekuasaan yang berlebihan. Ketika secara tidak adil memihak satu anak yang lain tanpa alasan, dan itu akibatnya bisa saja membangkitkan kepahitan dalam diri seorang anak. Ayah harus mendidik mereka, membesarkan mereka, mengembangkan tingkah laku, moralitas yang didasarkan daripada pengajaran dan nasihat kebenaran firman Tuhan. Dan nasihat ini Bapak Ibu Saudara memiliki pengertian menempatkan dalam pikiran anak, supaya anak mengingat akan kesalahan-kesalahannya secara konstruktif dan kewajibannya atau tanggung jawabnya sesuai dengan tingkat umur dan pengertiannya. Nah, ketika cara orang tua ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita pikirkan cara mereka, cara kita sebagai orang tua mendidik, itu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah itu anak dalam darah daging kita atau anak-anak yang lain. Ada anak-anak rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita gagal, kita salah mengajar dan mendidik mereka, bahkan mungkin tidak memikirkan tentang pendidikan kekristenan, nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak, bisa saja Bapak Ibu Saudara, mungkin anak-anak bisa berpotensi menjadi anak-anak yang sulit dipegang. Karenanya Bapak Ibu Saudara, pendidikan anak merupakan satu yang perlu kita pikirkan bersama. Secara serius, tidak boleh diabaikan. Kalau anak-anak dididik dengan baik, saya percaya kebenaran firman Tuhan, mereka juga sampai pada masa tuanya akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya memiliki dikaruniai Tuhan satu anak berumur 3 tahun. Hari-hari ini merasa sesuatu yang saya pikirkan, dan ini menjadi pergumulan ketika bagaimana apakah saya bisa berhasil atau saya menjadi ayah yang terbaik bagi anak saya. Dan itu membutuhkan penyerahan. Ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan, ada satu bagian saya mungkin rentan dengan kesalahan dan bisa membuat sakit hati anak saya. Tetapi sebagai ayah, sebagai orang tua Kristen yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, saya belajar dan bahkan mungkin bisa belajar dari Bapak Ibu Saudara dengan segudang pengalaman yang sudah dialami. Oleh karena itu, mari kita kembangkan sikap untuk memikirkan bagaimana peran kita sebagai seorang ayah untuk membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan. Ini kesempatan, ini peluang, ini tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, yang Tuhan karuniakan keturunan secara darah dan daging. Kalaupun tidak, Tuhan juga rindu dan selalu mempercayakan kita kepada anak-anak rohani yang membutuhkan sosok ayah, supaya pada akhirnya figur dan kebapaan Bapa di surga boleh dinikmati setiap anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini kami kembali diingatkan sebagai ayah atau sebagai calon ayah di antara kami. Kami rindu bersama dengan istri atau pasangan kami, Tuhan menolong supaya peran seorang ayah boleh bertumbuh di antara setiap jemaat. Kalau hari-hari ini kami melupakan peran kami sebagai seorang ayah yang harus mendidik anak-anak sesuai dengan jalan firman Tuhan, ajari kami untuk rindu memohon pimpinan-Mu sebagai Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang ada di dalam surga, yang mengerti kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dan kegalauan serta kekhawatiran kami akan masa depan anak-anak kami.
Karenanya Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan hidup dan diri kami sebagai seorang ayah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.